Dalam penjelasan saudara, pertama saudara menggunakan hasil survei yang dibuat oleh yang dari Profesor Hamdi, ya, Prof. Hamdi Muluk. Kemudian saudara juga menggunakan hasil dari Eksis Pol Kompas, ya, gitu. Dan kemudian juga Anda menggunakan dari indikator politik. Saudara membuat suatu kesimpulan bahwa dari penelitian yang dibuat oleh indikator politik dan juga penelitian yang dibuat oleh Kompas, Anda tentu membaca data-data yang mereka buat ini. Dan dari sana saudara menyimpulkan bahwa kalau angkanya itu di bawah 0,5%, maka boleh katakan hubungan itu sangat lemah dengan pilihan. Kemudian akhirnya saudara membuat kesimpulan juga bahwa sebenarnya karena bansos tidak mempunyai hubungan kausal dengan pilihan yang dibawa oleh para pemilih, maka saudara mencoba menganalisis tentang fakta-fakta yang ada dalam Pilpres kemarin, di mana saudara mengatakan bahwa justru di kalangan penerima bansos yang menjadi naik keterlebihannya itu adalah Ganjar Mahfud, bukan Prabowo Gibran. Saudara mengatakan Ganjar Mahfud justru naik dari 17% menjadi 22%. Sedangkan Prabowo Gibran stabil di angka 58. Iya, tadi Pertanyaan sudah saya, dijelaskan. menurut saksi ahli, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi kenaikan khususnya pada Ganjar Mahfud dari 17 menjadi 22%? Itu mohon dijelaskan. Kedua, tadi saudara juga sudah menjelaskan tentang bahwa memang tidak ada hubungan dengan petahana, artinya bansos itu tidak ada hubungan kausalnya dengan pilihan daripada para pemilih terhadap satu petahana. Nah, menurut saudara bahwa apakah dengan demikian ahli bisa langsung menyatakan bahwa sebenarnya Prabowo Gibran ini menjadi petahana, sedangkan petahana yang benarnya kan adalah Pak Jokowi. Sedangkan Prabowo Gibran kan bukan petahana. Nah, lantas dengan demikian saya bertanya, apakah bansos ini sangat mempengaruhi atau bisa mempengaruhi atau telah mempengaruhi dalam Pilpres kemarin ini tentang pengaruhnya terhadap paslon 02? Itu pertanyaan kami, terima kasih. Baik, masih ada lagi? Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, sebelum saudara ahli tampil dalam memberikan keterangan pada malam hari ini, tadi juga seorang saksi anggota DPR menjelaskan seluk-beluk tentang perlindungan sosial, Perlinsos, yang ternyata yang dinamakan bansos itu hanya sekitar 10% daripada Perlinsos. Hampir 50% daripada Perlinsos itu adalah subsidi. Dan dua subsidi yang paling besar adalah subsidi BBM dan subsidi listrik. Hampir 250 triliun dari 484 triliun jumlah Perlinsos dalam APBN 1 tahun. Kalau menurut saudara tadi, bansos saja tidak berpengaruh terhadap elektabilitas atau meningkatnya suara petahana, ataupun apalagi bukan petahana, maka bagaimana halnya dengan subsidi listrik dan BBM yang menyedot hampir setengah Perlinsos? Apa ada pengaruhnya terhadap keterpilihan kandidat dalam Pilpres atau tidak? Yang kedua, ternyata bansos termasuk juga
bansos yang dikaitkan dengan El Nino itu tidak diberikan langsung, melainkan ditransfer melalui bank account dan sebagian dikirim melalui kantor pos kepada penerimanya. Yang penerimanya itu sudah ada datanya, namanya, alamatnya, KTP-nya, nomor rekening banknya, dikirim sekaligus seperti itu. Apakah dengan pola-pola pengiriman seperti itu mungkin dapat dititipkan kepada orang yang benar itu, kamu pilih Gibran, kamu pilih Prabowo, atau kamu pilih Anies, atau kamu pilih Ganjar, atau tidak mungkin? Yang ketiga, selama persidangan ini begitu gencar, pemohon 1, pemohon 2 itu bernarasi di sini. Begitu dahsyatnya bantuan sosial itu disalahgunakan oleh Pak Jokowi. Bahkan seorang Romo, seorang pastor Katolik di sini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos. Apakah orang-orang ini termasuk pastor ini bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti, atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri? Apa pendapat saudara, orang yang ngomong tanpa data seperti ini? Cukup dari pemohon 1. Ya, saya ingin klarifikasi saja. Anda tadi bilang anggota TKN, Tim Kampanye Nasional, Ya. sebagai juru bicara. Ya. Berarti Anda bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Ya udah, terima kasih. Saya tidak mengajukan pertanyaan kalau begitu. Yang Dicatat yang mulia, itu saja. Iya. Yang lain? Cukup. Dari pemohon 2? Terima kasih Yang Mulia. Pertama, betapa kita sedang dipertontonkan oleh seorang ahli perilaku politik yang secara etik bagaimana menghina gurunya sendiri. Bagi kita itu adalah satu tindakan yang tidak proporsional di dalam persidangan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sebelum sampai pada pertanyaan, saya ingin memulai dari sebuah analogi. Kalau saya berlaku baik terhadap seseorang, tentu kebaikan pula yang saya dapat apresiasinya. Dalam logika berpikir seorang manusia yang rasional, logik, dan punya hati nurani, saya kira cara berpikir dan sikap pasti seperti itu. Saya sekarang masuk kepada apa yang saudara kemukakan, seorang ahli. Tidak mungkin ada pengaruh secara langsung terhadap keterpilihan seorang petahana terhadap bansos itu sendiri. Saya mau katakan begini kepada saudara, bahwa kalau kita melihat di bulan Februari, kecenderungan bansos itu mengalami kenaikan luar biasa. Tadi sudah dikemukakan sebenarnya, hampir 59 triliun yang di cover oleh alasan sebagai alasan El Nino. Padahal El Nino sendiri sudah selesai di bulan November. Nah, kemudian untuk apa dan kepentingan apa kemudian bansos itu diturunkan kepada masyarakat kalau tanpa memiliki efek elektoral terhadap kehendak yang mau dicapai oleh seorang petahana ataupun seorang Prabowo Gibran. Nah, saudara Ali, tentu saya mau bertanya, apakah saudara sudah pernah meneliti berapa keterpengaruhan antara bansos yang ditebarkan dengan preferensi politik masyarakat kita sehingga beralih dari pasangan yang lain kepada pasangan 02. Itu yang pertama, Yang Mulia. Lalu yang kedua, hari ini saya juga mendengar bahwa betapa tidak logiknya seorang ahli merekonstruksi kembali hubungan kausalitas antara pemberian bansos dengan preferensi masyarakat. Saya kira sebodoh-bodoh saya, Yang Mulia,
Saya kalau diperlakukan baik oleh seseorang, apalagi diberi sesuatu, tentu akan saya apresiasi dengan cara yang baik. Tidak mungkin pada saat momentum di mana pemilu, orang punya pilihan, orang punya kebebasan dalam memilih, tiba-tiba diberikan sesuatu untuk dengan maksud agar orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap sebuah pilihannya. Dan itu yang terjadi. Saudara tidak bisa menutup mata dengan hal ini. Yang kedua apa pertanyaan? Saya kira yang pertanyaan saya adalah, dari mana saudara bisa merekonstruksi sedemikian rupa sehingga saudara bisa berkesimpulan bahwa tidak ada pengaruh bansos dengan preferensi masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baik. Silakan. Izin bertanya saudara ahli. Jadi saudara ahli, di sini kami melihat bahwa yang mengatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh pada elektabilitas bukan hanya guru dari saudara, Prof. Hamdi. Tetapi di sini ada riset dari Prof. Suwarko, pada afidavitnya pada halaman 6, Prof. Suwarko menyatakan bahwa di Indonesia, pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana, karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres. Nah, di sini ini berbeda. Jadi bukan cuma Prof. Hamdi yang mengatakan bahwa bansos itu berpengaruh, tapi dari Prof. Suwarko pun juga mengatakan begitu. Jadi tidak hanya satu ahli menyatakan begitu, saudara ahli. Yang kedua, izin saudara ahli, di sini terdapat berita dari pada tanggal 19 September, saudara ahli menyatakan supaya bisa ditangkap apa? Siap, maaf yang mulia. Pada tanggal 19 Desember, saudara ahli menyatakan mengaku bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta izin mendukung paslon 02 atau Prabowo, di mana, ya mohon maaf di sini, apakah benar-benar saudara ahli netral dalam memberikan keterangan ini? Terima kasih. Baik, dari termohon. Terima kasih majelis, saudara ahli. Kalau dalam penelitian atau hasil bacaan saudara ahli tadi mengatakan atau menyimpulkan bahwa bansos itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas, pertanyaan saya adalah, lalu apa faktor paling utama yang mempengaruhi elektabilitas? Dan itu bisa berdasarkan riset saudara ahli atau hasil pembacaan saudara ahli terhadap riset-riset yang ada. Saya kira itu. Terima kasih majelis. Dari Bawaslu, dari Hakim. Silakan saudara ahli dijawab. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan kira-kira Pak Mahfud mendapatkan manfaat kalau berdasarkan hasil exit poll Kompas? Kalau saya tidak punya data lanjutan dari Kompas, tapi kita hanya bisa bikin hipotesis di sana. Kita harus disiplin untuk menyatakan, bahkan seorang profesional pun kalau tidak punya data jangan langsung mengklaim sebuah kejadian. Kita hanya bisa bikin hipotesis. Pertama, bantuan itu tidak dibagikan secara langsung oleh kandidat. Yang kedua, ya, bantuan-bantuan langsung, ya, ini hipotesis. Bantuan-bantuan langsung, kan bantuan-bantuan langsung yang banyak itu kan sebagian besar di tangannya Kementerian Sosial. Bisa saja sebagian, ini kan kecil. 17 ke 22, di antara 26% itu kira-kira sekitar 1,5% orang. Secara absolut itu 1,5% orang. Ya, secara absolut itu 1,5% orang. Tapi mungkin saja mereka beranggapan bahwa ini digelontorkan oleh Kementerian Sosial, yang menterinya juga berasal dari partai yang sama. Itu pun pengaruhnya secara absolut kecil. Tapi dapat keuntungan. Ya, dapat keuntungan. Jadi itu hipotesis kita. Tapi tolong dihubungkan antara hubungan dengan pengaruh. Sekali lagi saya tadi kasih contoh antara hubungan dengan pengaruh dengan cara naik kereta tadi. Saya dengan Prof. Yusril bisa saja naik kereta yang sama, tapi kita naik kereta bukan dipengaruhi satu sama lain, karena kita punya kebutuhan masing-masing. Saya turun di Cirebon, Prof. Yusril turun di Surabaya, bukan karena saya turun di Cirebon, beliau turun di Surabaya. Hanya punya hubungan saya sampai di Cirebon, tidak ada pengaruh apa-apa. Bisa jadi seperti itu antara hubungan dengan pengaruh. Kalau yang untuk lain-lainnya menurut saya, bantuan El Nino, bantuan 50% subsidi BBM dan segala macam, seberapa besar pengaruhnya terhadap petahana? Untuk menjamin objektivitas, saya dari tadi tidak pernah menggunakan data riset saya sendiri. Saya gunakan data riset orang yang kalau kita duduk bersama-sama tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain.
Tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Hasil kajian dari Laboratorium Ilmu Psikologi Politik yang kemarin disampaikan di sini halaman 22, itu ada social assistance yang tidak langsung. Contoh ada 5 riset itu yang dilakukan oleh Kamen tahun 2015 berupa layanan kesehatan di 25 negara di Eropa. Berapa koefisien korelasinya dengan keterpilihan petahana? 0,16, 0,056, 0,105, datanya Anda juga pegang harusnya. 0,337 itu di Argentina. Tetap di bawah 0,5. Bahkan sebagian besar mendekati, itu bukan data saya, itu data orang. Dan tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Karena ini bukan menafsirkan kitab suci. Ini angka yang kayak 1,1, kalaupun guru saya bilang itu 3, saya akan bertahan dengan angka 2. Jadi ini ilmu, ya, cara membaca yang tidak mungkin dibaca dengan cara lain. Kemudian, sorry Prof, tadi pertanyaan disalahgunakan oleh, nah, yang ini saya tidak punya data, seberapa besar ini bisa disalahgunakan, tapi kalau misalnya sebagian besar bantuan sosial itu cash transfer, bagaimana cara mengklaimnya? Dan hasil exit poll Kompas, kalau diputar lagi slide saya, hasil exit poll Kompas yang menyatakan bahwa menerima bantuan dalam 1 bulan dan bantuan itu dia persepsikan dari Jokowi hanya 3,8%. 3,8% ini bukan angka yang solid. Ini bisa saja angka persepsi aja. Oh ya, saya tahu ini bantuan sosial dari Pak Jokowi. Tapi orang yang menganggap begitu hanya 3,8%. 21% sisanya itu bilang ini bantuan dari pemerintah. Jadi kira-kira begitu Prof. Saya tidak bisa terlalu jauh karena kita menggunakan data orang lain. Kalau tadi yang bilang Anda TKN, ya mungkin akan mempertanyakan soal netralitas. Makanya saya bawa ke sini 3 riset orang lain semua. Saya juga punya hasil riset sendiri. Sudah tadi kan tidak ditanya. Iya. Jawab saja yang pemohon 2. Kemudian ini soal mazhab aja pertanyaan dari penasihat dari 03 tadi. Pemohon 2. Pemohon nomor 2. Pemohon nomor 2. Ini soal beda mazhab aja. Kalau saya sudah membuktikan berkali-kali bahwa bantuan sosial tidak berhubungan dengan, ini professional judgment saya, tidak berhubungan, bukan tidak berpengaruh lagi, tidak berhubungan dengan keterpilihan kandidat. Kalau soal masa iya orang baik kita tidak balas itu soal perasaan. Saya tidak bisa tuangkan perasaan itu ke dalam angka kalau tidak disurvei dulu. Kalau hanya perasaan 1 orang, 2 orang tidak bisa kita jadikan generalisasi. Tidak bisa kita jadikan keberlakuan umum. Bisa jadi perasaan Anda. Bisa jadi itu hanya perasaan saya aja. Tapi untuk jadi keberlakuan umum, dia harus menjadi, N-nya harus cukup. Jumlah samplingnya harus cukup. Sorry, agak ngacak. Bagaimana misalnya pernyataan Romo Magnis Suseno? Bagi saya, pendapat seorang profesor, guru besar layak ditimbang sebagai penghargaan terhadap kepakaran. Tapi kalau kita bicara soal yang harusnya by data, tapi kemudian bicara berdasarkan perasaan, harus dikritisi dan harus dipertanyakan. Apalagi kita melihat angka yang sama, tapi cara bacanya keliru atau ceroboh. Misalnya begini, koefisien 0,29 tidak bisa dibaca. Silakan tanya ke ahli statistik manapun, tidak bisa dibaca sebagai bahwa pengaruh bansos adalah 29%. Nggak bisa dibaca seperti itu. Beliau yang mengajarkan saya cara membaca seperti itu. Karena itu angka korelasi, bukan angka regresi. Mungkin slip of tongue, mungkin kecapean karena puasa, bisa saja. Itu hipotesis saya. Tapi saya ingin meluruskan, tidak bisa data itu dibaca dengan cara yang lain. Mau dia ahli statistik 01, ahli statistik 02,
Ahli statistik 03 tidak akan bisa membaca data ini dengan cara yang lain. Mungkin saya lupa pertanyaan terakhir. Mohon izin, Yang Mulia. Terkait Romo Magnis itu berbicara soal moral dan etika ya. Dan Sudah, itu ya. pandangan dari Romo Magnis tolong dihargai. Makasih. Sudah dijawab tadi. Pertanyaan terakhir dari pemohon nomor 2. Kalau lupa diulang lagi, pelan-pelan. Kalau boleh saya diingatkan lagi. Pertanyaan terakhir tadi. Oke, jadi terdapat afidavit dari Prof. Suwarko, bukan hanya dari guru ahli, Prof. Hamdi, bahwa di Indonesia pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana, karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam Pilpres. Berarti Jadi ada 2 profesor yang menyatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh terhadap elektabilitas. Ya. Itu ya. ya begini, sejarah Pilpres kita yang punya petahana masih sedikit ya. N-nya di bawah 5. Belum bisa jadi data statistik. N yang jadi petahana itu Pak Ibu Mega kalah. Pak SBY petahana menang. Pak Jokowi petahana menang. N-nya baru 3. Belum bisa diuji secara statistik. Jadi kalau ada kesimpulan seperti itu, dari 3 contoh aja bisa kalah. Sudah bisa salah, ada petahana yang kalah. Nggak mungkin nggak ada bansos juga di zaman itu. Nggak mungkin juga nggak ada gula-gula di zaman itu, punya kekuasaan. Pertanyaan dari KPU, termohon. KPU bertanya, apa yang faktor yang paling menentukan? Dari seluruh pollster yang ada, ya, ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat dengan selera politik masyarakat. Kalau ditanya, ini hasil survei semua pollster. Kalau ditanya kebutuhan Anda seorang pemimpin itu seperti apa? Yang mampu menciptakan lapangan kerja, yang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, yang mampu mengentaskan kemiskinan, yang mampu memberantas korupsi. Itu kebutuhan. Tapi seleranya berbeda. Selera pemimpin, kalau hari ini selera pemimpinnya yang tegas, yang paling tinggi. Nomor 2 merakyat, nomor 3 amanah. Kalau di zaman Pak Jokowi yang paling tinggi, merakyat, yang kedua tegas. Di zaman yang PSBY, cerdas, ganteng, berwibawa. Selera publik bisa berganti-ganti. Antara kebutuhan dan selera, yang paling sering menang selera. Sama kayak kita punya kebutuhan, saya butuh makanan sehat, tapi seleranya makanan Padang. Yang paling sering menang adalah makanan Padang, kira-kira begitu. Baik, sudah cukup. Terima kasih keterangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertimbangan putusan ini.